Welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget diajak beribadah bersama-sama di tempat ini. Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, melompat, bahkan bilang yes, wow, amin ketika pembicara menyampaikan sesuatu yang positif dan memberkati kalian. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker selalu kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, tersenyum, melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah ya, di jam 8 dan jam 10. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak lewat PKS kalian masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggunya mulai jam 8 pagi. Yang selanjutnya, Teens Online Service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman kalian supaya kita bisa terberkati bersama-sama. Jangan lupa ya, di setiap hari Kamis jam 8 malam, Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Jangan lupa ajak kawan, saudara-saudara untuk join bersama. Selanjutnya di bulan Maret ini kita bakal ada activity dengan judul Sky Full of Star. Yang pasti acaranya bakal seru, ada games, live musik, dan acara seru-seru lainnya. Jangan lupa ajak kawan kalian di Sabtu 26 Maret 2022 di jam 6 sore. Pakai dress code casual atau dress ya dengan warna bebas. Yang selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan persembahan lewat rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, aku ucapin welcome buat teman-teman yang baru ataupun yang lama di Alpha Omega Church Teens Online Service. Nggak usah ngerasa aneh, nggak usah ngerasa canggung karena Alpha Omega Church adalah tempat buat orang-orang yang nggak sempurna. So if you feel imperfect, don't worry guys, karena di sini adalah gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna dan this is home for you. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang mungkin masih tidur, buat teman-teman yang mungkin masih rebahan, masih ngantuk, bisa bangun dulu, bisa cuci muka dulu, bisa di-pause dulu videonya, supaya bisa siap mengikuti firman Tuhan. Dan buat teman-teman yang masih khawatir, karena bentar lagi sekolah bakalan offline, ya bisa senyum-senyum dulu di depan HP-nya masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang what will you do when everyone is going the opposite direction. Apa sih yang bakalan teman-teman lakuin kalau orang-orang di sekitar atau teman-teman kalian itu ngelakuin tindakan yang bertentangan sama kalian semua? Contoh nih, waktu sekolah online apalagi kayak gini. Teman-teman kalian pada nyontek waktu ulangan, sedangkan kalian enggak. Atau waktu ke gereja, teman-teman kalian enggak ke gereja, sedangkan kalian tetap mau ke gereja. Atau nih, ada lagi teman kalian yang tanya ke kalian, ngapain sih kamu ke gereja? Ngapain sih kamu pelayanan terus? Ngapain kamu nonton Teens Online Service? Nggak mending nonton iReplaceable yang lagi trending di YouTube? Ngapain harus nonton Teens Online Service? Hal itu bertentangan dengan hati kalian yang terus mau on fire sama Tuhan.
So, apa yang bakal kalian lakuin? Mungkin beberapa dari kalian udah ngerasa, ya udah deh, aku ngikutin temanku aja. Ya udah deh, teman-temanku banyak kok yang kayak gitu. Kenapa aku nggak ikut mereka aja? Toh ya aku pasti dapat banyak teman. Nah, di Alkitab ada 2 orang yang mengalami hal yang sama dengan kalian. Dan perlu diingat, orang-orang ini bukanlah orang-orang yang terkenal, bukan juga orang-orang yang superwoman atau seorang jenderal perang, bukan. Tapi 2 orang ini adalah 2 orang yang pastinya hebat, dan mereka juga adalah seorang yang penyelamat, dan yang pastinya mereka adalah seorang pahlawan nih teman-teman. Oke, penasaran siapa mereka? Mereka adalah Shifra dan Pua. Buat teman-teman yang tahu akan Shifra dan Pua bisa ngangguk-ngangguk di depan layar HP-nya masing-masing. Buat yang nggak tahu, aku bakal jelasin ceritanya secara singkat. Oke, ceritanya pada zaman itu, orang-orang Israel itu lagi duduk di tanah Mesir, menempati tanah Mesir. Dan setelah zaman Yusuf, mereka itu jadi bertambah banyak nih teman-teman. Nah, ada satu Fir'aun atau raja di sana, itu yang nggak kenal, siapa sih Yusuf? Aku nggak kenal. Dan melihat orang-orang Israel itu tinggal di sana, raja ini melihat itu sebagai sebuah ancaman. Akhirnya, si raja ini mempunyai ide nih. Gimana ya kalau misalnya orang-orang wanita yang ada di sana, waktu melahirkan bayi laki-laki, dibunuh aja. Dan itu sudah dibuktikan di Keluaran 1 ayat 16, mungkin teman-teman bisa buka di Alkitab kalian masing-masing. Keluaran 1 ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak itu perempuan, bolehlah ia hidup. Bukankah itu suatu hal yang bertentangan nih sama pekerjaannya Shifra dan Pua sebagai seorang bidan nih teman-teman? Seharusnya kan bidan kan bisa membantu buat proses melahirkan. Tapi kenapa rajanya malah nyuruh Shifra sama Pua membunuh bayi ini? Dan kalian bisa ngebayangin nggak pusingnya atau bingungnya si Shifra dan Pua? Karena mereka disuruh oleh rajanya, pemimpinnya sendiri. Sedangkan di hati mereka, mungkin hati mereka lagi takut sama Tuhan, atau mereka masih pengen ngelakuin hal-hal yang benar, dan nggak tega buat ngelakuin hal-hal itu. So, apa yang bakal mereka lakukan? Apa yang harus mereka lakukan sebagai seorang bidan yang membantu proses melahirkan? Oke, ada beberapa tips atau poin-poin yang bakal aku beriin ke kalian. Poin yang pertama, yaitu fear God more than fear man. Takut akan Tuhan lebih dari takut akan manusia. Waktu rajanya di Keluaran 1 ayat 16 bilang membunuh bayi-bayi laki-laki yang ada di situ, di Keluaran 1 ayat 17 ditegesin lagi, tetapi bidan-bidan itu, sama-sama kita katakan teman-teman, takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir itu, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka takut akan Tuhan terlebih dahulu. Loh, kok bisa sih mereka takut akan Tuhan? Loh, bukannya nanti mereka bakalan dapat punishment dari rajanya? Nanti kalau mereka disakitin, disiksa sama rajanya gimana? Yang mereka ingat hanya ini teman-teman. Dan kalian juga perlu ingat hal-hal ini. Yang kasih mereka nafas kehidupan itu siapa? Tuhan. Yang menentukan kehidupan mereka, hidup dan mati mereka ada di tangan siapa? Ada di tangan Tuhan lagi. Dan yang paling penting teman-teman, masa depan kalian. Masa depan kalian ada di mana? Ada di tangannya Tuhan. Mungkin teman-teman kalian komen, nge-reply di story, ngejudge, aduh fotomu kok gini, aduh kamu kok pamer, aduh kamu kok ke gereja terus, aduh kamu kok sharing-sharing ayat, aku bosen. Ingat teman-teman, yang memberkati kehidupan kalian bukan teman-teman kalian, tapi yang memberkati hidupmu adalah Tuhan.
Atau mungkin teman-teman kalian di sosmed, wah akhirnya temanku si A, kamu bisa join sama satu circleku, yo main WhatsApp, oke. Tapi ingat, yang menentukan masa depan kalian bukan dari circle-nya kalian, tapi Tuhan yang menentukan. Oke, lanjut di poin yang kedua. Poin yang kedua adalah jadilah anak Tuhan yang cerdik. Wah, ini mungkin dari kalian sudah, beberapa dari kalian mungkin sudah, aduh, kok aku diajari cerdik nih, aku diajari buat apa? Wah, kok ini kok rasanya udah melenceng nih, ada pemelencengan nih. Oke, aku bakal mulai poin ini dengan ayat selanjutnya, yaitu Keluaran 1 ayat 18-19. Lalu, Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya pada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan bayi-bayi itu hidup? Ayat yang ke-19 mengatakan, jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin, mereka telah melahirkan sebelum Sifra dan Pua atau bidan-bidannya datang. Loh, beberapa dari kalian langsung mikir, loh, aku di gereja diajarin buat bohong nih. Wah, aku jadi orang Kristen kok malah diajari buat bohong. Loh, ini bukannya nggak bener ya? Loh, ini kok kayak gini? Oke, kalian harus ingat konteks ini teman-teman. Alkitab juga mengajarkan tulus seperti merpati, tapi kalian juga harus cerdik seperti ular. Jadi tulus bukan berarti penyanyi, enggak ya. Tulus itu bukan berarti kalian mudah ditipu, mudah dibodohin sama iblis, atau mudah dibodohi sama kejahatan. Tapi tulus adalah mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat. Masa kalian sama pacarnya kalian aja jemput aja, aduh bensin nggak apa-apa, nanti nonton aku bayarin, nanti makan aku bayarin. Giliran sama Tuhan ke gereja nggak mau. Ngasih uang persembahan pun kadang males-males, nanti aja lah nggak mau. Tapi kalau sama pacar, wah langsung tuh. Oke, jadi kalian harus tulus seperti merpati, yaitu tulus mengasihi Tuhan tanpa syarat. Oke, yang selanjutnya yaitu cerdik. Cerdik bukan berarti kalian harus bohong terus, kalian harus jadi penipu, no, enggak. Tapi cerdik kalian berarti berhikmat karena kalian sudah takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi di poin sebelumnya kalian takut akan Tuhan dulu melebihi manusia, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan pengetahuan supaya kalian bisa cerdik seperti ular. So, apa yang bakalan kalian lakukan waktu orang-orang bertindak berbeda sama kalian? Yaitu anak Tuhan harus jadi anak Tuhan yang cerdik. Di poin yang ketiga, walking in his blessing. Di Keluaran 1 ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat kali ganda. 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Jadi Tuhan itu baik teman-teman. Bahkan waktu kita salah jalan, waktu kita masih nakal, waktu kita nyontek, waktu ulangan, Tuhan itu sudah baik sama kita. Apalagi kalau kalian sudah mau melayani, ngorbanin waktu kalian buat Tuhan, ngorbanin tenaga kalian buat Tuhan, apakah Tuhan tidak memberkati kalian lebih lagi? Ingat, Tuhan adalah Bapa yang baik, Dia adalah Gembala yang baik. So, mari kita sama-sama buat terus mau on fire sama Tuhan dengan walk in his blessing. Oke, selanjutnya poin yang keempat. Wah, poin yang keempat nih. Biasanya 3 poin, sekarang 4 poin nih teman-teman. Poin yang keempat ini mungkin kalian agak deg-degan nih waktu dengernya. Poin yang keempat adalah resiko. Loh, kok aku ikut Tuhan kok harus ada resiko? Bukannya ikut Tuhan itu enak-enak aja ya? Bukannya waktu aku ikut Tuhan hidupku tentram, damai, sejahtera ya? Enggak teman-teman. Di Keluaran 1 ayat 22, Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya.
Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah mereka hidup. Setelah mendengarkan ayat ini, jangan di stop dulu videonya. Jangan ganti video, tetap dengerin aku. Kalau kalian merasa, loh kok makin kacau? Loh, Tuhan kok malah membuat suasana makin hektik sih? Tapi ingat teman-teman, waktu Tuhan Yesus lahir, Raja Herodes pun juga menyuruh prajurit-prajuritnya untuk membunuh bayi-bayi yang lahir. Loh, berarti Tuhan itu membawa bencana dong. Katanya kehendak Tuhan itu baik. Enggak teman-teman, justru dari kekacauan-kekacauan itu kita menjadi semakin belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, termasuk kekacauan atau kehektikan yang ada di dunia, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Aku ulangin sekali lagi, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, termasuk yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. So, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dari kekacauan atau masalah hidupku? Ya. Tuhan bakalan mendatangkan kebaikan dari sifat-sifat nakalku? Ya. Tuhan bakal mendatangkan kebaikan lewat keluargaku yang lagi broken. Karena Tuhan bakal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan gak bisa dipungkiri teman-teman, waktu kita keadaan lagi kacau, waktu kita keadaan lagi hektik, di situ baru kita memanggil nama Tuhan dan baru kita mencari Tuhan. So, konklusi firman Tuhan hari ini adalah ketika semua teman-teman kalian ke gereja dan kalian enggak, ketika teman-temanmu enggak pelayanan tapi kalian tetap pelayanan, waktu teman-teman kalian lebih nonton video lain daripada Teens Online Service, percayalah 4 hal tadi, yaitu takut akan Tuhan lebih dari takut akan manusia. Terus yang kedua, jadi anak Tuhan yang cerdik dengan cara takut akan Tuhan. Yang ketiga, walking in His blessing. Yang keempat, ikut Yesus itu pasti ada resiko. Dan dari resiko itu, Tuhan bakal mendatangkan kebaikan. Buat teman-teman yang terberkati oleh ibadah online service ini, bisa tepuk tangan di depan HP kalian. Oke, aku mau tanya buat teman-teman, mungkin dijawab dalam hati juga nggak apa-apa. Siapa yang mau dipakai Tuhan buat memakai generasi kalian lebih lagi, atau teman-teman yang punya hati untuk membangkitkan generasi kalian, pemuda-pemuda yang seumuran sama kalian, bisa tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami lewat firman yang telah Tuhan berikan. Jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, jadikan kami anak Tuhan yang cerdik, jadikan kami selalu mau walk in your blessing ya Tuhan, dan menyadari bahwa ikut Tuhan gak selalu mulus, ikut Tuhan jalannya gak selalu rata, tapi ikut Tuhan selalu pasti ada resiko, dan resiko itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Bangkitkanlah anak-anak muda yang ada di sini ya Tuhan, yang menonton online service hari ini, biarlah mereka punya semangat on fire, masuk di dalam apinya Tuhan, terus semangat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan generasi-generasi pemuda di sini untuk semakin semangat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you teman-teman udah mau dengerin. See you on the next week. Bye, God bless you.